Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada saat ini, doa dari kami channel Martono Purang Madiun dan segenap kru PPC School, semoga berdoa semoga jenengan semuanya sehat, selalu bahagia bersama keluarga, usaha yang dilakukan sukses, dan apa yang diimpikan, dicita-citakan bisa terlaksana dan tetap semangat. Dan yang terpenting selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang selama ini dilimpahkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dulur, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, petani porang, pengusaha porang, dan juga usaha di bidang porang, terutama dulur-dulur yang usaha home industry chip kering matahari atau chip jemur matahari atau keripik porang kering yang tradisional, yang mana saat ini untuk usaha jemur matahari, teman-teman, dulur-dulur, rekan-rekan banyak yang berhenti atau stop atau free, tidak melakukan aktivitasnya. Dan saat ini juga lonjakan pengangguran juga meningkat, karena yang selama ini usaha jemur matahari otomatis usaha tersebut ditunjang oleh tenaga kerja, terutama ibu-ibu dan sebagian tonggo teparo ataupun lingkungan sekitarnya pasti bekerja di rumah produksi home industry tersebut. Dengan berhentinya beroperasi, otomatis banyak menimbulkan pengurangan tenaga kerja, bahkan pekerja dirumahkan atau prai gak nyambut gawe. Sangat miris dan sangat kasihan. Dan di video ini kami sengaja tidak menampilkan visual lokasi jemur matahari atau home industry. Menurut gak mentolo lur, gak tega melihatnya, karena dengan keluh kesah mereka, jemur matahari bisa dikatakan saat ini digantung atau saat ini kempis-kempis, kembang kempis, ataupun bisa dikatakan jemur matahari saat ini sudah sekarat menjelang ajal. Pak Boh, sengeri itukah atau sekritis itukah keadaan pengusaha jemur matahari? Iya betul. Itu dikarenakan apa? Lah itu dari tadi sudah membahas jemur matahari kritis, tapi penyebabnya apa kan gitu. Penyebabnya sekarang ini adalah harga lur. Harga jual jemur matahari itu saat ini dari petani itu cuma 18.000, 19.000. Itu pun untuk keuangannya juga mengalami penyendatan, karena juga sekarang ini yang dulu menerima jemur matahari sekarang mendirikan pabrik, otomatis mendirikan pabrik mereka memerlukan bahan baku umbi basah, dan sekarang ini umbi basah dengan harga 3.200, harga tertinggi di tingkat petani, karena usaha jemur matahari tetap mengikuti harga pasaran. Katakanlah sekarang harga 3.200. Dengan harga 3.200 itu
bahan bakunya terus dijual cuma 18.000 19.000, itu mengalami min lur. Dan nanti akan kita sampaikan tag secara hitung-hitungan mungkin di akhir video. Jadi secara gamblangnya macam mana utawa bahasane petani ya matematikane. Mungkin dulu ketika memakai hitungan 1 kilo 10.000, 1 hektar bisa menghasilkan 800 juta sampai 800 juta sampai 1 M itu ya pakai hitungan matematika. Tapi kenyataan di lapangan nggak seperti itu. Tapi untuk kali ini memang materi kali ini, konten kali ini adalah matematika, karena ini adalah hitungan bakul lur, hitungan usaha, bukan hitungan petani. Karena di wilayah kami banyak juga petani yang seorang petani tapi juga usaha jemur matahari atau petani rumahan jemur matahari skala kecil, skala estai dewi diris dewi gitu. Kalau di daerah Gunung Pandan sini seperti itu umum, atau hampir semua rumah itu pasti mengeringkan, walaupun sebagian mungkin dijual basah, tapi sebagian juga dibikin jemur matahari untuk meningkatkan pendapatan lah intinya, dan mengurangi pengangguran terutama ibu-ibu. Tapi dengan adanya seperti ini otomatis jemur matahari itu berhenti dengan sendirinya karena hitungan matematika. Karena kalau dilakukan juga min, jadi masih hasil dijual basah. Walaupun basah sekarang katakanlah 2.500 sampai 3.200, itu cik badi kuwi timbangannya di jemur matahari. Sedangkan jemur matahari juga memerlukan tenaga kerja. Biasanya itu kalau di sini borongan sak kintal 100 kilo itu 50.000 terima kering, biasanya seperti itu. Dalam konten kali ini jenengan saya ajak berhitung untuk hitung-hitungan kalau jenengan ingin usaha jemur matahari. Dan kami mohon maaf untuk dulur-dulur yang selama ini usaha kering matahari, bukan kami membongkar dari hasil jenengan, enggak, tapi ini untuk edukasi dan pembelajaran untuk mungkin petani-petani yang ingin usaha jemur matahari. Dan hitungannya seperti apa atau rumusannya seperti apa nanti kita sampaikan secara gamblang di video ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan untuk semua, karena segala sesuatu itu kita harus mengikuti pasar. Kita nggak bisa menentukan pasar sendiri, kita harus bisa menyesuaikan. Kalau memang di harga pasaran basah 3.200 misalnya harga tertinggi, usaha jemur matahari memang harus beli mengimbangi seperti itu ya. Terus kalau dikeringkan nggak dapat hasil ya kenapa dilakukan kan gitu. Karena nanti kalau harganya kering matahari tinggi lagi atau bagus lagi, kemungkinan juga dilakukan. Sekarang pun ya masih ada yang masih lanjut, tapi mereka cenderung ke spekulasi atau bermain api, atau istilahnya kalau istilah bertani itu judi. Jadi judi, badi rugi gak ngerti, tapi yang penting ide dulu gitu. Jadi usahanya spekulasi atau seperti orang judi seperti itu. Kita pakai acuan 100 kilo saja, skala kecil, 1 kintal atau 100 kilo. Dalam porang 100 kilo itu kalau basah harga 3.200, itu 1 kintal itu kita memerlukan modalnya yaitu
320.000 320.000 rupiah. Dan kalau dikerjakan borongan biasanya yang umum di sini 1 kintal atau 100 kilo diterima kering itu biaya pekerjanya itu 50.000. Karena 50.000 berarti ya modal yang dibutuhkan adalah 370.000 per 1 kintal. 370.000 per kintal berarti 1 ton itu 3.700.000 modal yang dibutuhkan. Tapi kita pakai hitungan kecil-kecilan biar gampang. Kalau nanti usahanya gede atau tonasenya yang dipasah atau dikeringkan itu lebih banyak, ya tinggal kalikan aja, tambah digit angka belakangnya 0 gitu aja. Kalau hitungan kintal, kalau ton berarti tambah 01 gitu saja, dan seterusnya. Begini dulur, jadi dalam 100 kilo itu memerlukan biaya yang dikeluarkan atau dana yang dikeluarkan adalah 370.000. Nah, di sini ada 2 hitungan dulur. Ada 2 hitungan atau 2 rumus. Rumus yang pertama itu biasanya ada yang pakai hitungan kering itu 1 kilo itu basahnya berapa kilo gitu. Jadi untuk menjadi kering 1 kilo chip itu membutuhkan basah berapa kilo. Itu biasanya pakai hitungan 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Katakanlah dalam 1 kilo kering itu membutuhkan porang basah ada yang 8 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 1/5. Itu katakanlah pakai hitungan yaitu 1/5, 1/6, 1/7 atau 1/8. Atau bisa dikatakan kalau pakai kalkulator 1 dibagi 5 misalnya. Itu berarti 1/5. Kalau 1/5 acuannya nanti itu kalau pakai hitungan 1 kilo jadi 5 kilo 1 kilo kering itu membutuhkan bahan 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo atau 8 kilo. Itu ada yang pakai acuan persentase. Dalam 1 kintal atau 100 kilo itu kalau jadi keringkan menjadi berapa kilo, itu berarti pakai hitungan persen. Sebenarnya sama saja. Kalau pakai hitungan persen ada yang menjadi 12,5% sampai menjadi 22%. Jadi 12% sampai 22%. Jadi di situ ada permainan 10% antara 12,5 sampai 22. Dan nanti akan kita sampaikan secara rinci atau kesamaan ketika kita 1 kilo itu membutuhkan bahan baku basah 8 kilo. 8 kilo basah menjadi 1 kilo kering itu berarti sama dengan 12,5%.
Jadi nek 1 kilo dadi 8 kilo dadi 1 kilo itu sama dengan 1 kintal menjadi 12,5 kilo. Kalau 7 kilo menjadi 7 kilo basah menjadi 1 kilo kering itu sama dengan 100 kilo basah menjadi 14,2 kilogram. Kalau 6 kilo basah menjadi 1 kilo kering itu sama dengan 100 kilo menjadi 16 kilo. Kalau 5 kilo basah menjadi 1 kilo itu sama dengan 20%. Tapi di antara 1/8 sampai 1/5 itu yang ideal yang mana? Biasanya yang ideal adalah 6 kilo jadi 1 kilo atau 16-17%. Itu yang ideal. Biasanya para pedagang itu pakai acuan di harga itu, atau dipakai pakem, itulah yang dipakai. Dan sekarang kita kalikan dengan 18.000 harga kering saat ini. 18.000, katakanlah 18.000 dikali 12,5, hitungan yang menjadi 8 kilo atau yang menjadi 12,5%, itu 12,5 kali 18.000 per kilo menjadi 225, terus ditambah dengan 50.000 berarti 275.000. Kalau dengan harga 3.200 dengan harga segitu itu mengalami min. Atau kenapa min? Itu 225 dikurangi 320 itu masih min 95.000 ditambah tenaga kerja 50.000 menjadi minus 145.000 rupiah. Kalau kita pakai rumus yang kedua, yaitu 1 kilo kering dari bahan baku 7 kilo, atau bisa dikatakan 100 kilo menjadi kering 14 kilo atau 14,2, katakanlah lebih gampang 14,2 atau 14 kilo. Itu 14,2 kilo dikalikan 18.000 harga kering itu menjadi 255.600. Sedangkan bahan bakunya saja sudah 3.200 ditambah 50.000 yaitu 370.000, dan ditambah tenaga kerja 50.000 itu menjadi 255.600. Dan kalau dihitung-hitung itu minnya adalah 64.600 ditambah 50.000 menjadi 114.600 minus. Jadi kalau 1 kintal jadi 14% atau 7 kilo basah menjadi 1 kilo itu masih mengalami kerugian atau minus 114.600 rupiah. Itu dalam 1 kintal. Berarti kalau 1 ton berarti minusnya itu adalah 1.146.000 rupiah minus. Jadi kalau kering matahari harga 18 dengan beli 3.200
itu belum kena atau masih mengalami kerugian. Yang selanjutnya ketika basah 6 kilo basah 6 kilo basah menjadi 1 kilo atau 1 kintal jadi 16 kilo. 1 kintal jadi 16 kilo atau 16%. Itu 16 kilo dikalikan 18.000 ketemunya 288.000. Itu berarti dari 370 modal, baik itu tenaga kerja 50.000 maupun beli basahnya 320, itu mengalami minus 32.000. Jadi kalau jadi 16% itu masih minus 32.000 tambah 50.000 tenaga kerja, minusnya menjadi 72.000. Urung kena. Padahal standarisasi itu biasanya adalah 16 sampai 17% atau standarisasi itu 1/6. Itu berarti masih minus 72.000. Terus yang selanjutnya ketika 5 kilo basah menjadi 1 kilo atau 5 kilo basah menjadi 1 kilo. 5 kilo basah menjadi 1 kilo atau bisa dikatakan 100 kilo menjadi 20 kilo. Itu hitungan tertinggi, tapi jarang itu terjadi. Kalau kualitas porangnya tidak bagus sekali enggak jadi. Bahkan ada juga memang yang menjadi 22 kilo, 20 sampai 22 kilo itu kalau kualitasnya bagus dan juga faktor hoki dari juga porang tua ketika sudah akhir-akhir biasanya bulan 10 gitu. Kalau masih bulan 7 ini belum sampai segitu. Nah, itu kalau menjadi 20% itu dari 20 kilo dikalikan 320 itu ketemunya 360. 360 ini agak klop. Kalau 360 itu ada sisa 40 kilo, tapi ditambah minnya tenaga kerja 50 kilo. Ini kalau ditandangi dewe atau dilakukan sendiri masih ada plusnya 40.000, tapi kalau dikerjakan 50 min 50.000 jadi masih minus 10.000. Nah, dari sini berarti bisa disimpulkan tertinggi minusnya adalah 145.000 minus. Kalau terbesar atau terbaik itu minusnya 10.000. Mosok naik minus terus dilakoni. Jadi dari sinilah hitung-hitungan akhirnya petani porang itu atau perajin kering matahari berhenti, cuma dijual basah store ke pabrik. Itu karena ini tertingginya saja masih minus 10.000 dan terendahnya minus 145.000 mosok arep dilakoni. Jadi dari situ. Terus mungkin ada banyak pertanyaan. Terus harga idealnya porang itu keringnya kalau dengan kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan harga basah yang mengikuti harga basah yang 3.200 ini per hari ini tanggal 17 ini kita buat video. Dengan harga 3.200 itu idealnya keringnya kalau ingin hasil harga berapa kan gitu. Jadi biar jenengan kalau ingin ngecip jemur matahari mungkin bisa belajar dari edukasi atau informasi ini, hitung-hitungannya.
Katakanlah kalau kering dengan 3.200 basah, keringnya 20.000, itu masih mengalami minus 50.000. Itu ditambah dengan ongkos biaya tenaga kerja yang 50.000. Jemur matahari harga 20.000 itu masih min 50.000 atau masih rugi 50.000. Nah, kalau harga kering 22.500 rolikur setengah, itu istilahnya clock min. Clock min itu kalau kualitasnya bagus masih untung, kalau kualitasnya tidak bagus umbinya itu bisa min, jadi itu clock min. Kalau harga kering 23.000, 23.000 itu baru pas modal. Jadi pas modal itu sudah kembali modal, tidak badi gak rugi. Jadi hitung-hitungan gitu netral gitu loh, nggak min nggak plus. Pas modal. Pas modal itu kalau usaha dilakukan ya sama juga kerja bakti atau nggak ada hasil ya nggak mungkin ya. Kalau saran kami kalau pas modal ya nggak usah dilakukan karena nggak ada badi nih. Lah kalau harga kering itu 24.000, 24.000 dengan harga basah 3.200 dan ongkos per kuintalnya itu 50.000, per tonnya 500.000. Itu kalau 24.000 itu sudah ada plus 14.000 per kuintal. Jadi kalau harga 24 itu sudah ada hasil walaupun dikit. Berarti per kintal 14.000, per ton cuma 140.000 satu tonnya. Jadi untuk dulur-dulur, jadi idealnya berapa kira-kira biar pengecip juga mendapatkan hasil, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan para pekerja atau buruh iris, buruh pasah, buruh PP tidak dirumahkan atau prei nganggur. Itu ya menurut saya agak ideal keringnya 25.000. Jadi kalau basahnya harga basah 3.200, keringnya 25.000, itu ada plus per kintalnya 80.000, per tonnya 800.000. Inilah yang ideal. Jadi menurut hitungan dan analisa keluarga besar PPCI Sekul itu kalau harga basah 3.200 itu harga keringnya idealnya 25.000. Jadi nanti kalau harga basahnya naik ya dinaikkan kan gitu. Tapi kalau untuk saat sekarang harga basah 3.200 terus kering 18.000 itu ya dengan hitungan tertinggi yang 1 kintal jadi 20 kilo atau 20%, yang 5 kilo basah menjadi 1 kilo itu masih mengalami minus atau bisa dikatakan merugi. Dan kalau merugi ya nggak usah dilakukan. Jadi seperti itu dulur informasinya. Dan untuk dulur-dulur, jangan informasi itu ditelan mentah, informasi seperti ini. Kalau jenengan ingin mencoba, silahkan. Untuk kadar air per daerah itu tidak sama. Jadi porang basah dari daerah mana itu tidak sama. Coba jenengan tes 5 kilo jadi 1 kilo atau
6 kilo jadi 1 kilo, 7 kilo jadi 1 kilo, atau 8 kilo jadi 1 kilo di tempat jenengan. Kalau skala besar ya nimbang 100 kilo. 100 kilo nanti keringnya jadi berapa kilo, karena masih hilang di kadar air, di penyusutan, di kotoran tanah, kotoran akar. Itu penyusutannya menjadi 1/5, 1/6, 1/7 atau 1/8, atau bisa nimbang 100 kilo terus diproses, dikeringkan menjadi 12,5 kilo, atau menjadi 14 kilo, atau menjadi 16 kilo, atau menjadi 20 kilo, atau 20 kilo plus. Itu untuk acuan belajar jenengan sebelum memulai membuat chip kering matahari. Jadi dites dulu. Biasanya para toke-toke, para pengusaha itu misalnya dapat dari daerah luar kota, daerah baru itu dicoba 1 kintal, dites gitu jadi berapa, seperti itu. Jadi untuk menyimpulkan evaluasi. Dan setiap musim itu tidak sama lur kadar airnya, karena kadang itu musim penghujan itu yang ada pengairan itu secara kontinu, ada juga jentetan karena faktor cuaca. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tapi menurut hitung-hitungan dari 1/5 sampai 1/8, dari 12% sampai 22% itu. Jadi untuk dulur-dulur masih semangat. Jadi derita porang harga seperti ini tidak cuma dialami petani saja, tapi pengusaha jemur matahari malah lebih parah lagi dengan keadaan seperti ini. Jadi bukan deritane petani tok, tapi pengusaha chip matahari juga saat ini urip ra urip, mati ra mati, jadi kayak digantung lur, utawa sekarat sekarang ini. Mohon maaf bahasanya agak kasar, tapi begitulah keadaan pengusaha jemur matahari saat ini. Begitu dulur, seandainya ada kata yang salah mohon dimaafkan. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.